Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma jamaah sholat subuh, bapak ibu rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam rangka menegakkan sholat berjamaah dengan memaafkan diri, apalagi ditambah dengan mustahil untuk pencerahan, menambah wawasan keimanan kita sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sah, mana yang batal. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang menyambut bulan Ramadan dengan iman dan ilmu. Sekali lagi, judulnya adalah menyambut bulan Ramadan, yaitu puasa atau asyam di bulan Ramadan dengan iman dan ilmu. Mengapa harus dengan iman dan ilmu? Pertama, harus dengan iman karena memang kita dipanggil berpuasa ini khusus untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jadi diwajibkan berpuasa ini bagi orang yang beriman. Orang kafir, orang munafik yang ragu-ragu dengan keimanannya memang sulit untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena itu bersyukurlah kita yang punya iman, pasti kita akan menyambut bulan Ramadan ini dengan ikhlas, dengan sabar, dengan gembira. Memang sulit untuk menyambut perintah Allah, larangan Allah itu dengan gembira, itu sulit. Caranya apa supaya tidak sulit? Kita ingat pada rahmat Allah, karunia Allah. Kita hidup di dunia ini atas izin Allah, rahmat Allah, karunia Allah. Kita diingatkan oleh Allah agar kita selalu gembira menghadapi perintah Allah maupun larangannya. Tentu kita gembira manakala mendapatkan karunia rezeki, kesehatan dan lain-lain. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul, katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fadzalika falyafrahu,
Yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Jadi kita gembira, kita menghadapi perintah sholat, puasa dan perintah yang lain perlu gembira karena kita masih diberi karunia Allah, rahmat Allah berupa nyawa, apalagi sehat, apalagi rizkinya bagus, itu perlu bergembira. Jangan sedih, terutama ibu-ibu nanti yang di dapur menghadapi bulan Ramadan perlu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan sedih karena tipisnya uang atau lemahnya ekonomi. Jangan sedih karena hal-hal yang lain. Huwa khairun mimma yajma'un. Kalau kita gembira menghadapi perintah Allah dan larangannya, maka itu lebih baik mimma yajma'un dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau kita mengumpulkan apa saja kekayaan itu, tapi merasa sedih menghadapi perintah Allah, susah. Ini apapun yang kita peroleh, yang kita kumpulkan itu tidak lebih baik, justru akan membawa keburukan. Mari kita bergembira menyambut bulan Ramadan sebagai bukti bahwa kita ini beriman dengan iman yang baik, dengan iman yang membuahkan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran. Batalnya amalan atau amalan itu tidak diterima, menjadi mardud, tertolak, disebabkan karena kita beribadah termasuk berpuasa di bulan Ramadan itu tidak dengan iman, tapi dengan ikut-ikutan, dengan tradisi. Tetangga puasa, saya harus puasa, bukan karena didorong oleh perintah Allah. Kita jangan seperti anak kecil, mengapa kamu berpuasa? Ya karena tidak ada makanan, nanti kalau sudah makan berbuka, saya bisa makan yang enak-enak kalau berpuasa. Nah ini lain, niatnya lain. Jadi jangan ikut karena ikut-ikutan. Yang lain puasa izin kalau tidak berpuasa, atau malu kalau tidak puasa. Dan jangan pula karena tradisi. Ya, tradisi yang lain puasa, maka kita ikut tradisi berpuasa. Sekali lagi, kita berpuasa lillah karena Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu pada mertua, dan bukan yang lain-lain. Termasuk saya berpuasa karena untuk hemat. Kalau tidak puasa saya makan beli ini, maka dengan puasa saya hemat. Ada lagi tujuan saya berpuasa supaya sehat. Supaya sehat. Itu dampak. Ya. Ada teman saya kena penyakit lambung, memaksakan diri berpuasa. Sakit
semakin tambah parah. Sekali lagi di dalam Islam ini ada kemudahan, ada rukhsah keringanan bagi orang yang sakit yang menurut dokter sudah tidak boleh, akan berbahaya, ikuti. Kita hendak berpuasa kalau mampu dikodok di luar bulan Ramadan. Kalau tidak mampu mengkodok, ya fidyah. Itulah kemudahan dalam Islam. Jangan biar mati tidak apa-apa, belum usaha sudah siap mati. Jamaah rahimahullah, itu berpuasa dengan iman, bukan sekali lagi dengan tradisi dan ikut-ikutan. Yang kedua, mari kita berpuasa, termasuk ibadah yang lain, sholat, itu harus dengan ilmu. Naik sepeda motor saja dengan ilmu, apa saja mau masak, ilmu masak, ada ilmunya. Semua dengan ilmu. Tanpa ilmu, maka hasilnya akan gagal dan bahkan rusak. Begitu pentingnya ilmu, kita perlu mendalami ilmu. Di dalam Islam, baik dari ayat Al-Quran maupun hadis, banyak sekali yang itu tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim, termasuk muslimah. Jadi hukumnya wajib. Kalau ini diikuti, maka tidak akan ada orang Islam yang bodoh, dibodohi dengan aliran-aliran sesat ini. Termasuk, maaf ya, yang sekarang ini banyak membodohi kita lewat Facebook itu. Bahkan itu dimunculkan. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya saja sulit teratur. Yang menurut saya mungkin SD nggak lulus, yang dari Malang itu. Ini yang bernama Mama Bunron, saya mengikuti, ya Allah. Mungkin kalau tidak dosa itu, dan mungkin ada kesempatan saya mau menemui. Ngawur sekali, sangat ngawur. Ini membodohi. Yang pinter-pinter dia, termasuk ormasnya dia, harusnya ditangani oleh ormasnya. Gunanya ormas itu manakala anggotanya berbuat salah, maka pimpinannya itu yang membetulkan. Kalau orang lain membetulkan marah, tapi ormasnya sendiri harusnya begitu. Banyak yang nyeleneh. Kalau kita tidak siap dengan ilmu agama yang benar, maka kita akan tersesat dengan pendapatnya. Karena itu dalam Al-Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 36, Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Janganlah kamu mengikuti. Ada penafsir mengatakan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, janganlah kamu berkata ma laisa laka bihi ilm, apa yang kamu tidak punya ilmunya. Jadi jangan sampai kita sok tahu. Umpamanya tidak bisa bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris salah, kan lucu. Jadi sesuai dengan keilmuannya. Jangan sampai kita mengikuti pendapat orang lain tanpa mempelajari dulu.
Pokoknya saya percaya, lihat bajunya, lihat pakaiannya, lihat apapun penampilannya, langsung percaya tanpa memperhatikan isinya, kebenarannya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran telinga, wal basara penglihatan, wal fu'ada hati, itu kullu ulaika kana mas'anhu mas'ula. Semuanya, telinga, mata, hati, itu akan dipertanggungjawabkan. Karena itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Pendengaran kita ini mau mendengar yang benar, jangan yang salah. Penglihatan kita membaca, harus membaca sumber yang benar. Hati kita pun juga harus yang benar. Manakala tidak, nanti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya telinga. Nikmat telinga, mata dan hati kita. Intinya apa? Kita di dalam berbicara, berpendapat, melakukan ibadah harus dengan ilmu. Tidak dengan ikut-ikutan. Ada temannya sholat, tangan karena, atau mungkin ikut-ikutan. Ada yang ikut-ikutan ulama. Atau saya pernah ketemu ya. Katanya orang dia itu waliullah. Kebetulan itu ada di daerah saya, Asem Bagus itu Bondo. Saya melihat kalau sholat itu dia lihat ke kanan ke kiri, Lalu ada yang mengkomen, katanya ulama, pimpinan pondok, lalu waliullah. Kok sholatnya melihat ke kanan ke kiri bergerak? Padahal Nabi mencontohkan tidak seperti itu, kecuali dalam kondisi tertentu seperti bergerak, mau kejatuhan apa boleh bergerak. Ini tidak lihat kanan kiri sampai dia. Akhirnya sebagian orang mengikuti wali ini, yang dianggap wali ini, ya ke kanan, ya ke kiri. Jadi sholat itu tidak khusyuk, harusnya lihat tempat sujud, lihat ke kanan ke kiri. Ini karena apa? Ya sholatnya mengikuti wali, bukan mengikuti Nabi. Harusnya mengikuti Rasulullah SAW. Ada yang sholat tangannya diletakkan di dada sebelah kanan begitu. Begitu ditanya, itu katanya gurunya, ikut gurunya. Nah ini harus di cross check. Ilmu itu harus diupdate terus, di cross check benar apa enggak, tanya benar apa enggak, dalilnya apa, ada apa enggak. Saya pernah ditegur seorang santri dari Madura. Ketika itu saya khutbah Jumat di Masjid Taqwa. Biasanya di khutbah Jumat itu imam kalau berdoa pakai telunjuk. Nah, waktu itu saya ini taklid itu nolok bunte, ikut-ikutan. Nah ini ikut-ikutan saya pakai telunjuk ini. Lalu setelah khutbah Jumat saya ditemui
lalu tanya ke saya. Pertanyaannya, mengapa jenengan kalau berdoa pakai telunjuk? Saya berlanglang buana di Madura, ulama-ulama, kiai-kiai tidak pakai telunjuk, pakai dua tangan. Pakai dua tangan. Coba ini pakai dua tangan. Saya pakai telunjuk. Waktu itu saya tidak tahu dalilnya. Saya ikut-ikutan karena saya dari Jember. Ikut-ikutan ustadz-ustadz itu, yaitu pakai telunjuk. Nah, kita harus jujur. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Saya nyampaikan, ya saya ini ikut ustadz-ustadz yang berdoa pakai jari, telunjuk jari. Tapi saya berjanji akan mencari. Dan di mana alamatnya? Saya tulis nomor HP-nya dan alamatnya di daerah Kebonsari, daerah Darussalam. Nah, pada waktu itu saya pulang dari Jumat ini dengan kok bisa ada pertanyaan begini, bagus, pertanyaan bagus yang saya tidak tahu. Kalau pertanyaan saya tahu kan saya tidak begitu heran. Kalau ada pertanyaan saya tidak tahu itu ilmu untuk saya. Akhirnya saya pulang dari Jumatan, tidak makan dulu walaupun lapar, langsung mencari kitab. Saya cari, kebetulan saya banyak referensi kitab itu. Baru ketemu di kitab yang jarang dimiliki oleh orang. Namanya kitab Nailul Awtar. Kitab fikih Nailul Awtar. Bab di Jumatan ini. Ternyata ada dua hadis. Ada seseorang yang waktu khutbah Jumat itu berdoa dengan dua tangan, telapak tangan begini seperti doa biasa itu. Waktu Jumat langsung ditegur oleh sahabat itu, celaka kamu. Kalau celaka itu maksudnya tidak benar. Celaka kamu. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dengan telunjuk, jari telunjuk. Maka khotib yang ditegur itu kemudian mengucapkan astagfirullah, saya keliru. Saya ikut kamu karena kamu yang tahu tentang hadisnya, saya tidak. Lalu saya fotokopi dua hadis itu yang menyatakan bahwa waktu Jumatan khotib itu ini pakai telunjuk. Akhirnya saya fotokopi, saya datangi ke rumahnya. Lalu saya tanya, sekarang saya minta dalilnya kalau khotib berdoa itu dengan dua tangan. Coba carikan untuk saya. Khusus untuk khotib, bukan doa biasa. Kalau doa biasa pakai dua tangan. Tidak menemukan. Jadi itu contoh betapa ilmu itu harus update. Yang tidak tahu, kalau tidak tahu jangan ngomong tahu. Oh ini, kadang-kadang kita yang salah, kadang-kadang ini punya alasan membenarkan ini salah. Kalau tidak tahu, ya maaf, saya pelajari ini. Nah, kaitannya dengan bulan Ramadan, maka yang perlu dipelajari adalah ini, batalnya puasa. Batalnya puasa itu setelah saya pelajari macam-macam. Ada yang 10, ada yang 6, ada yang 7. Batalnya batalnya puasa dalam bulan Ramadan itu coba dicari. Kalau saya sampaikan agak lama,
dicari di antara itu berbeda-beda. Ada kalau di NU ini ada 10, ada yang 11, di Muhammadiyah ada 7. Perbedaannya ada yang memasukkan murtad, gila itu membatalkan, ada yang membatalkan karena keluar darah dari hidung, dari ini kemasukan dari hidung. Itu ada yang sesuai dengan hadis, ada yang hanya pendapat saja. Monggo dicari nanti sebelum bulan Ramadan kita pelajari tentang wajibnya apa, tentang rukunnya, tentang sunnahnya, maupun juga yang membatalkan puasa. Kurang lebihnya mohon subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.